Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila Ayu Lestari dengan NIM 2120203884202013. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bab mengenai tentang ujian akhir semester dengan mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulfikar Busra MSI. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kerangka materi yang akan dibahas di 3 bab terakhir, yaitu bab 4, 5, dan 6. Nah, di bab 4 atau kelompok 4, di sini ada turunan numerik, di mana turunan numerik membahas mengenai metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih pusat, turunan dengan deret Taylor, dan turunan dengan eh, polinom interpolasi. Nah, adapun di kelompok 5 yaitu integrasi numerik. Di sini kita akan membahas mengenai integral Riemann, membahas mengenai trapesium, di mana trapesium terbagi menjadi 2, yaitu trapesium 1 pias dan trapesium n pias. Kemudian kita membahas mengenai Simpson, di mana Simpson ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Nah, yang terakhir di metode integrasi numerik kita membahas mengenai Gauss kuadratur, di mana Gauss kuadratur ini terbagi 2 juga, yaitu Gauss Legendre 2 titik dan Gauss Legendre 3 titik. Nah, untuk bab terakhir atau kelompok terakhir yaitu ada persamaan diferensial biasa. Nah, di sini kita membahas yang pertama metode Euler, yang kedua metode Heun, dan yang ketiga metode Runkuta. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk di kelompok 4, yaitu turunan numerik. Nah, selanjutnya kita masuk di kelompok 4 dengan materi turunan numerik. Nah, di sini akan membahas mengenai deskripsi masalah turunan numerik, klasifikasi metode pada turunan numerik, di mana di sini akan membahas mengenai metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih pusat, turunan dengan deret Taylor, turunan dengan polinom interpolasi. Nah, yang terakhir, algoritma pada setiap metode. Nah, pertama masuk di deskripsi masalah, di mana sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan garis singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan kemiringannya dapat didekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Nah, di sini M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 sama dengan X2 kurang per X2 kurang X1 dan seterusnya sampai menghasilkan M sama dengan Fx0 tambah H kurang Fx0 per H. Nah, karena formula ini belum akurat, delta X jangan terlalu besar, karena semakin besar delta X-nya, maka errornya akan semakin besar. Solusinya adalah buat delta X ini sekecil mungkin, sehingga diperolehlah delta Y per delta X, limit H menuju 0, Fx0 tambah H kurang Fx0 per H. Nah, ini merupakan definisi dari turunan. Nah, selanjutnya turunan numerik merupakan persoalan untuk menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan pada bentuk tabel. Nah, pada kenyataannya, turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar, fx tambah h dikurang fx, dan pembaginya dengan bilangan yang kecil atau h, sehingga pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar.
Nah, ada pun 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama ada hampiran selisih maju, yang kedua ada hampiran selisih mundur, dan yang ketiga ada hampiran selisih pusat. Nah, rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan di atas dapat diturunkan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan bantuan deret Taylor, cara yang kedua dengan polinom interpolasi. Nah, kedua cara ini menghasilkan rumus yang sama. Nah, adapun klasifikasi dari metode turunan numerik. Di sini ada metode selisih maju, selisih mundur, metode selisih pusat, turunan dengan deret Taylor, dan turunan dengan polinom interpolasi. Nah, Algoritma adalah sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma merupakan prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Nah, di sini untuk metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi dari turunan. Nah, ini adalah diagram dari hampiran selisih maju dengan f aksen x0 sama dengan fx0 tambah h dikurang fx0 per h. Nah, di mana algoritmanya yang pertama definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen x sebenarnya atau eksak. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal seperti batas bawah atau A, batas atas B, dan nilai step atau H. Kemudian, tentukan jumlah N atau area. Nah, yang kelima, untuk X sama dengan A sampai dengan B, maka hitunglah f aksen x0 sama dengan fx0 tambah h kurang fx0 per h. Langkah yang ke-6, tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x. Langkah yang terakhir, hitunglah galat dan nilai rata-rata galat. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh dari metode selisih maju. Jika fx sama dengan x kurang e pangkat min x dengan range x sama dengan interval dari 0,1 dan h sama dengan 0,05. Tentukan f aksen x rata-rata error atau galat dari turunan dengan metode selisih maju. Nah, penyelesaiannya, definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, di mana fx sama dengan x dikurang e pangkat min x. Definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya atau eksak, di mana f aksen x sama dengan 1 ditambah e pangkat min x. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal, di mana batas A, batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H. A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, H-nya sama dengan 0,05. Lalu tentukan jumlah N, yaitu area, di mana N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 20. Nah, untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitunglah f aksen X hampir sama dengan fx tambah h dikurang fx per h. Nah, ini adalah skrip MATLAB yang akan kita bahas pada aplikasi MATLAB. Ada A sebagai input, batasan bawah A sama dengan B sebagai sama dengan input, batasan atas B sama dengan H sama dengan input, H sama dengan sini juga ada N sama dengan di mana N ini B dikurang A atau batasan batas atas B dikurang batas atas A dibagi dengan input H. Di sini ada sigma sama dengan 0 dan F sama dengan X
X dikurang eksponen min X sebagai fungsi, juga f eksak sama dengan 1 kurang exp min X sebagai turunan pertama eksak. Juga f sebagai hampiran, di sini fx tambah h dikurang fx sebagai metode selisih maju. Nah, di tabel kita buat display I, X, F maju, F eksak, dan errornya. Display, nah, kita masukkan for I sama dengan 0 sampai N, X, A sama dengan A tambah I kali H, kemudian Fm sama dengan F hampiran atau X, H. Juga Fek sama dengan F eksak dari X. Nah, kemudian ada E atau absolut dari Fek dikurang Fm. Kemudian sigma sama dengan sigma ditambah F print F. Nah, kita masukkan, kemudian kita cari rata-rata errornya dengan sigma I ditambah 1. Nah, display F print F. Nah, kemudian didapatlah nilai rata-rata error sebagai berikut. Nah, ini adalah codingan dari metode selisih maju. Selanjutnya, kita masuk di metode selisih mundur. Nah, ini adalah grafik dari hampiran selisih mundur. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Pada metode ini, titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang hampiran pertama. Jika mulai diambil titik X, maka titik kedua adalah X kurang H. Sehingga rumus untuk mencari turunan dari fx adalah sebagai berikut. F aksen x0 sama dengan fx0 dikurang fx0 dikurang h per h. Nah, algoritma dari metode selisih mundur. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya atau eksak. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal seperti batasan bawah A, batas atas B, dan nilai step H. Yang keempat, tentukan jumlah N yaitu area. Yang kelima, untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitunglah F aksen X0 sama dengan Fx0 kurang Fx0 dikurang H per H. Yang keenam, tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X. Yang ketujuh, hitung galat dan nilai rata-rata galat. Nah, contoh dari metode eliminasi mundur. Hitung diferensial fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x dari range x min 0,5 dengan h sama dengan 0,05. Menggunakan metode selisih mundur. Penyelesaiannya yang pertama, definisikan fungsi fx yang dicari nilai turunannya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x. Yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen eksak x yang sebenarnya, di mana f aksen x sama dengan x 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 1. Selanjutnya, masukkan nilai pendekatan awal seperti batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H, di mana A-nya sama dengan min 0,5, B sama dengan 0,5, dan H-nya sama dengan min 0,05. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitunglah F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang F kali X0 dikurang H per H. Nah, ini adalah skrip MATLAB yang akan kita bahas pada aplikasi MATLAB. Nah, kemudian di metode selisih mundur. Di sini ada CLC, A sama dengan input. Kita ketik batas bawah A sama dengan B sama dengan input, kita ketik batas atas B sama dengan. Kemudian H sama dengan input, atau kita ketik H sama dengan
Kemudian ada N sama dengan di mana N ini B dikurang A per H, di mana batasan bawah B dikurangi dengan batasan atas, kemudian dibagi dengan H. Kemudian ada sigma sama dengan 0, F sama dengan X pangkat 3 dikurang X kali 2 kali X pangkat 2 dikurang H. F eksak sama dengan 3 kali X pangkat 2 dikurang 4 kali X dikurang 1. Nah, untuk F hampirannya sama dengan Fx dikurang Fx kurang H dibagi H. Nah, display, kita buat display, di sini ada I, X, X kurang H, Fx, Fx kurang H, F mundur, F eksak, dan nilai errornya. Kemudian kita masukkan perintah for, di mana for ini dimulai dari I sama dengan 0 sampai N, kemudian F print F. Nah, didapatlah nilai errornya dengan absolut Fx dikurang Fn. Maka nilai rata-rata sama dengan sigma bagi I dikurang 1. Maka di sini F print F atau rata-rata nilai errornya sama dengan gini. Nah, rata-rata. Nah, ini adalah perintah atau codingan dari metode selisih mundur. Selanjutnya kita masuk di metode selisih pusat. Ini merupakan grafik dari hampiran selisih pusat. Nah, metode selisih pusat merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Metode selisih pusat atau tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada titik X kurang H, yaitu F1 aksen X0 kurang H sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Rumus selisih maju pada titik X yaitu F2 aksen X0 sama dengan Fx0 tambah H dikurang Fx0 per H. Nah, maka rumus umum diferensial metode selisih pusat adalah F aksen X0 sama dengan Fx0 tambah H dikurang Fx0 kurang H per 2H. Nah, adapun algoritma dari metode selisih pusat. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan kita cari turunannya. Yang kedua, definisikan fungsi turunan f aksen x yang sebenarnya. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H. Yang keempat, tentukan jumlah N atau area. Untuk X yang kelima, untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitunglah F aksen X0 sama dengan F X0 tambah H dikurang F X0 dikurang H per 2H. Nah, yang keenam, tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F eksak X. Yang ketujuh, hitung nilai dan nilai rata-rata galat. Nah, contoh dari metode selisih pusat. Hitung diferensial Fx sama dengan E pangkat min X sin 2X ditambah 1 dari range X sama dengan interval 0,1 dengan H sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih pusat. Nah, penyelesaiannya yang pertama, definisikan fungsi Fx yang dicari nilai turunannya. Fx sama dengan E pangkat min X sin 2X tambah 1. Definisikan fungsi turunan f aksen X eksak X sebenarnya f aksen X sama dengan 2E pangkat min X cos 2X dikurang E pangkat min X sin 2X. Masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H, di mana A-nya sama dengan 0, B sama dengan 1, dan H sama dengan 0,05. Selanjutnya, untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitunglah F aksen X0 sama dengan Fx0 tambah H dikurang Fx0 dikurang H per 2H.
Nah, ini merupakan script MATLAB yang akan kita bahas pada aplikasi MATLAB. Nah, selanjutnya kita beralih di metode selisih pusat. Nah, di sini ada clear, ada CLC untuk menghapus tampilan pada window, ada A sebagai sama dengan input batas bawah A, ada B input batas atas B, H sama dengan input H, N sama dengan N ini B dikurang A per H, di mana B itu di mana batas atas B dikurangi dengan batas bawah A, kemudian dibagi dengan H. Nah, sigma sama dengan 0. Sini ada F sama dengan eksponen min X kali sin 2 kali X tambah 1. Nah, F eksak sama dengan 2 kali EXP dikurang kali min X dikali cos kali 2 kali X dikurang EXP dikurang X kali sin 2X 2 kali X. Nah, kemudian di F hampiran ada F sama dengan F X tambah H dikurang F X kurang H dibagi 2 kali H. Kemudian display di sini ada masukkan I, X, F tengah, F eksak, dan nilai errornya. Kemudian untuk for di sini I sama dengan 0 sampai N dan seterusnya, sehingga errornya sama dengan absolut FEK dikurang FT. Kemudian sigma ini sama dengan sigma tambah E. Dan kemudian rata-rata nilai errornya sama dengan sigma dibagi I tambah 1. Nah, inilah codingan MATLAB dengan metode selisih pusat. Selanjutnya, materi turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberikan titik-titik seperti X1, F1 di mana I-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Yang dalam hal ini, X1 sama dengan X0 ditambah IH dan F1 sama dengan FXI. Nah, kita ingin menghitung F aksen X yang dalam hal ini X sama dengan X0 ditambah SH SDR dengan ketiga pendekatan yang disebutkan di atas, yaitu selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Nah, deret Taylor Fx di sekitar X0 seperti Fx sama dengan Fx ditambah X kurang X0 per 1 di mana Fx sama dengan Fx tambah X kurang X0 per 1 faktorial F aksen X0 ditambah X kurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial F double aksen X0 ditambah dan seterusnya sampai X dikurang X0 pangkat N per N faktorial F pangkat N X0. Nah, turunan dengan deret Taylor untuk metode selisih maju. Uraikan Fxi tambah 1 di sekitar Xi. Sehingga dari Fxi tambah 1 ini menghasilkan F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah OH. Yang dalam hal ini OH yang dalam hal ini 0H sama dengan H per 2 F double aksen T untuk XI lebih kecil T lebih kecil XI tambah 1. Nah, yang kedua menggunakan turunan dengan deret Taylor dengan metode selisih mundur. Uraikan Fxi kurang 1 di sekitar Xi. Nah, untuk metode selisih mundur ini dari Fxi kurang X1 ini menghasilkan F0 aksen sama dengan F0 dikurang F min 1 per H tambah OH 0H. Yang dalam hal ini 0H sama dengan min H per 2
F double aksen T di mana XI kurang 1 lebih kecil T lebih kecil XI. Nah, adapun untuk metode selisih pusat, kurangkan persamaan P74 dengan persamaan P75 sehingga menghasilkan F0 aksen sama dengan F1 kurang F-1 per 2H tambah 0H pangkat 2. Yang dalam hal ini 0H pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 per 6 F triple aksen T di mana XI kurang XI kurang 1 lebih kecil T lebih kecil XI tambah 1. Nah, rumus untuk turunan kedua F double aksen X dengan bantuan deret Taylor. Nah, metode selisih pusat, jumlahkan persamaan dari 47P74 dengan persamaan P75 sehingga menghasilkan F0 double aksen sama dengan F1 kurang 2F0 tambah F-1 per H pangkat 2 ditambah 0H pangkat 2. Yang dalam hal ini 0H pangkat 2 ini sama dengan min H pangkat 2 per 12 F pangkat 4T di mana XI kurang 1 lebih kecil T dan lebih kecil XI tambah 1. Nah, untuk metode selisih mundur dengan cara yang sama seperti A, diperolehlah FI double aksen sama dengan FI kurang 2 kurang 2 FI kurang 1 tambah FI per H pangkat 2 tambah 0H. Yang dalam hal ini 0H sama dengan HF double aksen T di mana XI kurang 2 lebih kecil T lebih kecil XI. Untuk nilai-nilai F di X min 2, X min 1 dan X0 persamaan rumusnya adalah F0 double aksen sama dengan F min 2 F kurang 2F min 1 tambah F0 per H pangkat 2 tambah OH. Nah, yang dalam hal ini OH sama dengan HF double aksen T di mana XI kurang 2 lebih kecil T lebih kecil XI. Nah, adapun untuk metode selisih mundur. Nah, adapun untuk metode selisih maju. Nah, dengan cara yang sama seperti A, diperolehlah FI double aksen sama dengan FI tambah 2 dikurang 2 FI tambah 1 tambah FI per H pangkat 2 tambah OH. Nah, yang dalam 0H, yang dalam hal ini 0H itu sama dengan min HF double aksen T di mana XI lebih kecil T lebih kecil XI tambah 2. Nah, untuk nilai-nilai F di X0, X1, dan X2 persamaan rumusnya adalah F0 double aksen sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah 0H. Nah, yang dalam hal ini 0H sama dengan min H F double aksen T di mana X1 sama dengan T, X1 lebih kecil T lebih kecil X1 XI ditambah 2. Nah, ini adalah contoh diberikan data-data sebagai berikut. Nah, di mana X-nya itu 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 2,1, 2,3, dan 2,5. Nah, untuk fx-nya sebagai berikut, maka tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada x sama dengan 1,9 dengan menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Nah, penyelesaiannya H sama dengan XI tambah 1 dikurang XI sama dengan 0,2. Maka metode selisih maju untuk turunan pertama F aksen X sama dengan F1 dikurang F0 per H. Untuk turunan kedua, F double aksen X sama dengan F2 dikurang 2 F1 tambah 0 per H pangkat 2. Nah, untuk metode selisih mundur turunan pertama, F aksen X sama dengan F0 dikurang F min 1 per H.
Untuk turunan kedua, F double aksen X sama dengan F min 2 dikurang 2 F min 1 ditambah F0 per H pangkat 2. Nah, untuk metode selisih pusat, turunan pertamanya sama dengan F aksen X sama dengan F1 dikurang F min 1 per 2H. Untuk turunan kedua, sama dengan F double aksen X sama dengan F1 min 2, F0 tambah F min 1 per H pangkat 2. Nah, maka metode selisih maju dari F aksen X didapatlah 44,45755. Nah, untuk F double aksen X atau turunannya didapatlah 67,6955. Nah, untuk metode selisih mundur, turunan pertama didapat 33,9749, untuk turunan kedua didapat 47,71575. Nah, untuk metode selisih pusat, turunan pertama 39,216225, untuk turunan kedua 52,41325. Nah, masuk di turunan dengan polinom interpolasi. Misalkan diberikan titik-titik dan jarak sama. Seperti X1 sama dengan X0 ditambah IH, di mana I-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dan X sama dengan X0 tambah SH, di mana S-nya di R, adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah, nah ini adalah interpolasi seluruh titik sehingga menghasilkan fx hampir sama dengan Pn x sama dengan fx, yang dalam hal ini s adalah x dikurang x0 per h. Nah, turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan df per dx sama dengan df per ds, ds per dx. Nah, sehingga berdasarkan turunan dari fx diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan, yaitu pendekatan maju, mundur, dan pusat. Nah, turunan dengan polinom interpolasi dengan metode selisih maju. Bila digunakan titik-titik x0 dan x1, f aksen x0 sama dengan 1/h delta f0 sama dengan f1 dikurang f0 per h. Yang kedua, bila digunakan titik-titik x0, x1, dan x2, f aksen x0 sama dengan 1/h delta f0 ditambah s dikurang 1/2 delta pangkat 2 f0. Untuk titik x0 menuju S sama dengan x0 dikurang x0 per h sama dengan 0, sehingga didapatlah f aksen x0 sama dengan min 3 f0 ditambah 4 f1 dikurang f2 per 2h. Nah, untuk metode selisih mundur, polinom interpolasi Newton-Gregory mundur bila digunakan titik-titik x0 dan x-1, sehingga menghasilkan f aksen x0 sama dengan 1/h delta f0 sama dengan f0 dikurang f-1h. Nah, menggunakan metode selisih pusat digunakan 3 titik seperti x0, x1, dan x2. Untuk titik x1 menuju S sama dengan x1 dikurang x0 per h, di mana h per h itu sama dengan 1, sehingga didapatlah nilainya f2 dikurang f0 per 2h. Nah, untuk titik x-1, x0, dan x1 sama dengan f aksen x0 sama dengan f1 dikurang f-1 per 2h. Nah, turunan dengan polinom interpolasi. Rumus untuk turunan kedua, f double aksen x dengan polinom interpolasi. Turunan kedua adalah d2 d pangkat 2f per dx pangkat 2 sama dengan d per ds, df per dx, ds per dx.
sehingga menghasilkan H pangkat 2 delta pangkat 2 F0 tambah S kurang 1 delta pangkat 3 F0. Nah, turunan dengan polinom interpolasi, misalkan untuk metode selisih pusat, titik-titik yang digunakan seperti X0, X1, dan X2. Nah, pada titik X1 menuju S, X1 kurang X0 per H, nah, masuk di contoh diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 2,1, 2,3, 2,5. Nah, kolom selanjutnya 2,669 dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya untuk orde 0 H pangkat 2 di mana F1 dikurang F-1 per 2H. Sehingga menghasilkan nilai F aksen 1,7 sama dengan 5,510. Untuk orde 0 H pangkat 4 F0 aksen sama dengan min F2 tambah 8F1 dikurang 8F dikurang 1 tambah F-2 per 12H. Ambil titik-titik dari X-2 sama dengan 1,3 dan titik X-1 sama dengan 1,5, X1 sama dengan 1,9 dan X2 sama dengan 2,1. Yang dalam hal ini X0 sama dengan 1,7 terletak di pertengahannya. Sehingga F aksen 1,7 menghasilkan 5,473. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut di materi kelompok 5. Nah, selanjutnya kita masuk di kelompok 5 yaitu integrasi numerik. Nah, di integrasi numerik ini membahas mengenai integral Riemann, membahas trapesium, yang mana trapesium ini terbagi dua, trapesium 1 pias dan trapesium n pias, membahas kuadratur Gauss. Kuadratur Gauss ini juga terbagi dua, yaitu Gauss-Legendre 2 titik dan Gauss-Legendre 3 titik. Juga membahas mengenai Simpson yang terbagi dua, yaitu Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Nah, deskripsi masalah integrasi numerik. Integral secara tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dengan sumbu x. Nah, integral tak tentu seperti integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, kalau integral tentu itu seperti integral a sampai b fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, proses integrasi yaitu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian yang kecil. Nah, pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara analitik. Nah, adapun metode integral Riemann di mana luas yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x. Luasan dibagi menjadi n bagian pada range interval a, b dengan titik bagi menjadi x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn dikurang 1. Sehingga a sama dengan x0 lebih kecil x1 lebih kecil x2 dan seterusnya sampai xn kurang 1 lebih kecil xn sama dengan b. Lalu himpunan n bagian disebut partisi selang, di mana P sama dengan x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn. Kemudian
P tidak semua berukuran sama. Untuk selang yang paling panjang disebut dengan norm partisi. Panjang bagian berturut-turut dinamakan delta X dengan delta X sama dengan XN dikurang XN dikurang 1. Kemudian hitung LI atau luas setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan FXI delta XI. Jumlahkan keseluruhan. Jumlah keseluruhan adalah jumlah LI yang mana dapat dituliskan L sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N FXI delta XI. Karena norm P menghasilkan 0, maka akan dilimitkan menjadi limit norm P menuju 0 I sama dengan 0 sampai N FXI delta XI. Untuk delta 0 sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 sampai dengan delta N sama dengan H. Maka diperolehlah H sigma I sama dengan 0 sampai N FXI sama dengan integral A sampai B Fx dx. Nah, ini merupakan bentuk dari Riemann kiri, bentuk dari Riemann kanan maupun Riemann tengah. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Kemudian kita masuk di algoritma metode integral Riemann. Yang pertama, input A, B Fx jumlah segmen, outputnya hasil integrasi. Nah, langkah-langkahnya, definisikan fungsi Fx, tentukan batasan bawah dan batasan atas integrasi. Hitung H sama dengan B dikurang A per N. Maka hitung L sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai N F XI. Nah, contoh soalnya, cari luas wilayah daerah di bawah kurva Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 yang dibatasi oleh X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya L sama dengan integral A sampai B Fx dx. Nah, L sama dengan, kita masukkan batasannya yaitu 0 sampai 2, X pangkat 2 ditambah 2X, sehingga L menghasilkan 20/3. Nah, ini adalah contoh yang akan kita bahas di aplikasi MATLAB. Nah, masuk di metode trapesium. Kaidah trapesium atau satu bias merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Dalam metode ini, kurva lengkung dari fungsi Fx digantikan oleh garis lurus, seperti pada gambar di samping. Maka luas bidang di bawah fungsi Fx antara nilai X sama dengan A dan X sama dengan B, pendekatan dilakukan dengan satu bias atau trapesium. Nah, berdasarkan rumus geometri diperoleh integral A sampai B Fx dx hampir sama dengan B dikurang A Fa tambah Fb per 2. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada gambar pertama, maka kurva lengkung didekati oleh sejumlah garis lurus, sehingga terbentuklah banyak bias seperti pada gambar yang kedua. Nah, pada gambar kedua, panjang bias adalah sama yaitu delta X. Apabila terdapat n bias, berarti panjang masing-masing bias adalah delta X sama dengan B dikurang A per N. Nah, batasan-batasan bias diberikan notasi A0 sama dengan A, X1, X2 sampai dan seterusnya Xn sama dengan B. Nah, integrasi total dapat dibentuk
dapat ditulis dalam bentuk I sama dengan delta X per 2 mutlak Fx0 tambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kurang 1 Fx1 tambah Fn. Nah, masuk di algoritma dari metode trapesium. Input A, B, Fx jumlah segmen, outputnya hasil integrasi. Nah, langkah-langkahnya, definisikan fungsi Fx, tentukan batasan bawah dan batasan atas integrasi, tentukan jumlah pembagi N, hitung H sama dengan B dikurang A per N, hitunglah L sama dengan H per 2, F0 tambah 2, sigma I sama dengan 1, sampai dengan N kurang 1, F1 ditambah Fn. Nah, contoh kaidah trapesium 1 pias. Hitunglah integral 0 sampai 4 E pangkat X dx dengan kaidah trapesium 1 pias. Nah, secara numerik, kita masukkan rumusnya sehingga hasilnya adalah integral A sampai B Fx dx itu hampir sama dengan 111,196. Nah, masuk di trapesium. Nah, di sini ada function f sama dengan fs x, f sama dengan exp x. Nah, kemudian di sini ada clear all dan clear untuk menghapus tampilan di command window. Kemudian ada kita masukkan A-nya sama dengan input, kita ketik masukkan nilai A sama dengan, nah untuk B-nya sama dengan, input kita masukkan nilai B sama dengan, maka I sama dengan A dikurang B ditambah atau nilai I sama dengan B dikurang A kali Fs A tambah Fs B bagi 2. Nah, display hasil dari integrasi numerik metode trapesium 1 pias. Nah, masuk di integrasi Simpson sepertiga. Pendekatan yang digunakan adalah fungsi parabola atau koefisien 1, 2, 1. Metode ini merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida. Hanya saja pembaginya bukan trapesium tapi dua buah trapesium. Nah, dengan aturan trapesium seperti L sama dengan delta X per 2 dan seterusnya, tambah delta X per 2 dan seterusnya. Dengan aturan Simpson, titik tengah berbobot 2, di mana L sama dengan delta X per 3 dan seterusnya sampai menghasilkan L sama dengan delta X per 3 Fx I kurang 1 tambah 4 Fxi ditambah 4 Xi tambah 1. Nah, menggunakan pembobotan nilai titik tengah, sehingga diperolehlah nilai L sama dengan delta X per 3 mutlak Fx0 tambah 4 I sama dengan ganjil sigma I sama dengan ganjil sampai N kurang 1 Fxi tambah 2 sigma I sama dengan genap sampai N kurang 2 Fxi tambah Fxn. Nah, masuk di algoritma metode Simpson sepertiga. Outputnya A, B, Fx jumlah segmen, outputnya hasil integrasi. Nah, langkah-langkahnya sama. Lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Hitung lebar segmen dengan H sama dengan B per N, B kurang A per N. Mencari luas metode Simpson dengan menggunakan rumus yang berwarna merah. Dan langkah ketiga, hitunglah hasil akhir penjumlahan. Nah, masuk di contoh Simpson sepertiga. Hitunglah integral 0 sampai 1 3x pangkat 2 dx menggunakan metode Simpson sepertiga dengan selang H sama dengan delta X sama dengan 0,1. Maka dengan rumusan yang tadi didapatlah L-nya sama dengan 1. Nah, juga menggunakan metode analitik,
integral 0 sampai 1, 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3, maka didapatlah hasilnya sama dengan 1. Nah, ini merupakan skrip MATLAB yang akan kita bahas di aplikasi MATLAB. Nah, masuk di integrasi Simpson 3/8. Metode ini mirip dengan Simpson sepertiga, namun pendekatan yang digunakan adalah fungsi kubik. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, dengan aturan trapesium, L sama dengan delta X per 2, dan seterusnya, maka dengan aturan Simpson 3/8, titik tengah berbobot 3. Seperti dimana L-nya sama dengan 3/8 delta X fx0 tambah 3fx1 tambah 3fx2 tambah fx3. Nah, dengan menggunakan pembobotan titik tengah, maka didapatlah L sama dengan 3/8 delta X dan seterusnya. Nah, adapun algoritma dari metode Simpson 3/8, yaitu inputnya A, B, fx jumlah segmen, outputnya hasil integrasi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Yang kedua, hitung lebar segmen dengan H sama dengan B dikurang N. Yang ketiga, mencari luas metode Simpson dengan rumusan yang berwarna merah. Dan yang keempat, hitung hasil akhir penjumlahan. Nah, ini merupakan contoh dari integrasi Simpson 3/8. Hitunglah integral 0 sampai 3, 3x pangkat 2 dx dengan menggunakan Simpson 3/8 dengan selang H sama dengan delta X sama dengan 0,2. Maka dengan menggunakan rumus ini tadi didapatlah L-nya sama dengan 27. Adapun dengan menggunakan metode analitik juga didapat hasilnya sama dengan 27. Nah, masuk di materi Gauss Quadrature. Nah, deskripsi masalah metode Newton-Cotes trapesium Simpson berdasarkan titik discrete dengan batasan. Yang pertama, hanya itu sama. Yang kedua, luas dihitung dari A sampai B, mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Metode Gauss Quadrature merupakan nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Misalnya, kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral -1 sampai 1 fx dx, maka luas daerah integrasi dalam selang interval -1,1 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah di persamaan kedua dengan H sama dengan 1 kurang -1 sama dengan 2. Nah, pada persamaan A dapat kita tulis sebagai 1 hampir sama dengan C1 FA tambah C2 FB sebagai persamaan B. Nah, dengan A-nya sama dengan -1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan C1 sama dengan C2, di mana C1, C2 ini 2/2 sama dengan 1. Nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Nah, misalkan sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sembarang pada kurva Y sama dengan fx. Titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan galat negatif. Luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah garis lurus yang dinyatakan sebagai persamaan ketiga. Dengan C1, C2, X1 dan X2 adalah sembarang nilai. Nah, dari gambar diperolehlah F1, Fx sama dengan 1 dan Fx sama dengan X. Nah, untuk menyeimbangkan galat negatif dan galat positif diperlukanlah nilai C1, C2, X1, dan X2 yang sesuai. Untuk mencarinya, kita dapat gunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki nilai sejati atau galatnya sama dengan 0 saat dihitung menggunakan kaidah trapesium. Maka fungsi tersebut adalah Fx sama dengan 1 menghasilkan C1
menghasilkan 2 sama dengan C1 tambah C2. Fx sama dengan X menghasilkan 0, di mana 0 ini sama dengan C1 X1 tambah C2 X2. Untuk Fx sama dengan X pangkat 2 menghasilkan 2/3, di mana 2/3 ini sama dengan C1 X1 pangkat 2 tambah C2 X2 pangkat 2. Nah, sekarang kita telah mempunyai 4 buah persamaan yang simultan. Sekarang kita mempunyai 4 buah persamaan. Selanjutnya kita operasikan, lakukan 4/2, lakukan 2/5, substitusi 6 pada 1, didapatlah C1 sama dengan C1, C2 sama dengan 1, kemudian kita substitusi 7 dan 5 pada persamaan ketiga, maka didapatlah X1 sama dengan 1/3 dan X2 sama dengan -1/3. Nah, yang bila dipecahkan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1/3, di mana 1/3 ini 0,57 dan seterusnya. Untuk X2 sama dengan -1/3, di mana hasilnya -0,5 dan seterusnya. Jadi integral 1 sampai 1 fx dx ini hampir sama dengan f 1/3 tambah f -1/3. Nah, persamaan di atas dinamakan dengan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Dengan menggunakan kaidah ini untuk menghitung nilai integral fx dx dari selang -1 sampai 1, cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi dx sama dengan 1/3 dan x sama dengan 1 -1/3. Nah, adapun transformasi integral a sampai b fx dx menjadi integral -1 sampai 1 ft dt. Untuk menghitung integrasi menggunakan i sama dengan integral -1 sampai 1 fx dx. Nah, kita harus melakukan transformasi. Yang pertama, selang a, b menjadi selang -1, 1. Peubat x menjadi peubat t, diferensial dx menjadi dt. Nah, algoritma metode Gauss kuadratur 2 titik. Inputnya a, b, fx dx, fx jumlah segmen, outputnya hasil integrasi, langkah-langkahnya, definisikan fungsi fx, tentukan batasan bawah atau a, dan batasan atas integrasi atau b. Hitunglah nilai konversi variabel, tentukan fungsi gu, dan hitunglah lg min 1/3 tambah 1/3. Nah, ini adalah contoh soalnya yang akan kita bahas di aplikasi MATLAB. Nah, kemudian masuk di kuadratur Gauss. Nah, di sini ada CLC dan clear untuk menghapus tampilan pada command window. Ada F sama dengan input memasukkan fungsi, ada A sama dengan input memasukkan batas bawah, ada B sama dengan input memasukkan batas atas. Nah, F-nya sama dengan F, B dikurang A dikali U tambah B tambah A dibagi 2. Maka G sama dengan B dikurang A per 2, F X1 ditambah F X2. Maka F print F hasil dari kuadratur pendekatan 2 titik sama dengan 4F. Nah, ini adalah codingan dari kuadratur Gauss. Nah, begitupun untuk kaidah Gauss-Legendre 3 titik. Parameternya X1, X2, X3, C1, C2, dan C3 dapat ditemukan dengan membuat penalaran bahwa kodrat tunggal bersifat nilai tepat untuk 6 buah fungsi berikut, di mana fx-nya sama dengan 1, fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 2, fx sama dengan pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 4, fx sama dengan x pangkat 5. Nah, dengan cara yang sama seperti pada kaidah Gauss-Legendre 2, diperoleh 6 buah persamaan yang simultan, yang solusinya
menghasilkan integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5/9 f min akar 3/5 tambah 8/9 f0 tambah 5/9 f akar 3/5. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai integrasi numerik. Selanjutnya kita masuk di bab yang terakhir, yaitu kelompok 6. Selanjutnya kita masuk di kelompok terakhir, yaitu persamaan diferensial biasa. Nah, di sini ada kerangka materinya. Yang pertama, di sini kita akan membahas deskripsi masalah PDB numerik. Yang kedua, mengenai metode PDB numerik. Di sini ada metode Euler, metode Heun, dan metode Runkuta. Nah, yang ketiga, di sini ada algoritmanya. Yang keempat, ada contoh soal, dan yang terakhir ada program MATLAB. Nah, langsung saja kita masuk di pendahuluan. Misalkan terdapat persamaan diferensial Y aksen tambah Y sama dengan K, maka kita perlu paling sedikit ada 2 peubah di dalam persamaan tersebut. Di sini kita dapat memisahkan peubah Y dan X dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja secara langsung. Misalkan kita ingin memisahkan Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas. Kita dapatkan solusi umumnya Y sama dengan AE pangkat BX ditambah C, di mana A dan B-nya adalah tetapan. Nah, kalau dilihat di contoh di atas, peubah Y hanya ada di kiri dan di kanan tidak ada. Maka cara mencari solusi analitik ini yang dinamakan dengan metode analitik. Semakin banyak peubah yang terlibat, contohnya di persamaan diferensial sebagian atau persamaan diferensial nirlanjar, semakin sulit mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya, atau sulit mencari ide bagaimana cara mencari solusi analitik tersebut. Tidak semua persamaan diferensial memiliki solusi analitik karena susah. Namun, kita dapat mencari tahu berapa kira-kira nilai suatu peubah menggunakan metode numerik. Nah, saat menggunakan metode numerik, pasti ada 2 komponen yang dihitung. Yang pertama adalah nilai hampiran peubah itu sendiri. Misalnya, nilai hampiran peubah Y dan saat X bernilai 1. Yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungan. Misalnya, nilai hampiran Y apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameter sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai eksak Y berada di rentang nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5 atau sebagai ilustrasi. Nah, perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik yaitu karena adanya nilai error, dan adanya metode numerik adalah karena perhitungan analitik tidak bisa dilakukan oleh komputer secara langsung. Nah, masuk di persamaan diferensial. Adapun persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial biasa memiliki 1 peubah bebas. Adapun persamaan diferensial parsial ini memiliki 2 peubah atau lebih peubah bebas. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial dapat dituliskan dalam bentuk Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y. Nah, masuk di persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat dengan PDB.
di mana PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Suatu persamaan diferensial biasa, orde N, dapat ditulis dalam bentuk F sama dengan F X Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya sampai Yn sama dengan 0. Derajat dari peubah persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan orde pada PD menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Nah, contoh dari PDB yang pertama dy per dx sama dengan x tambah y, di mana PD orde 1 derajat 1. Contoh yang kedua, y aksen sama dengan x pangkat n tambah y pangkat 2, di mana PD orde 1 berderajat 1. Contoh yang ketiga, 2 dy per dx tambah x pangkat 2 y kurang y sama dengan 0, di mana PD orde 1 berderajat 1. Nah, contoh yang keempat, y double aksen tambah y aksen cos x dikurang 3y sama dengan sin 2 x 2y aksen tambah kurang 23y aksen sama dengan 1 dikurang y, di mana PD orde 2 yang berderajat 1. Nah, contoh yang kelima, y double aksen pangkat 4 ditambah y aksen sama dengan x, di mana PD orde 2 berderajat 4. Maka peubah bebasnya adalah x, sedangkan peubah terikatnya adalah y, yang merupakan fungsi dari x atau ditulis sebagai y sama dengan gx. Nah, berdasarkan turunan tertinggi yang didapat di dalam persamaannya, PDB dapat lagi dikelompokkan menurut ordenya, yaitu yang pertama, PDB orde 1, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertama. Yang kedua, PDB orde 2, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan kedua. Yang ketiga, PDB orde 3, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan ketiga. Dan seterusnya untuk PDB dengan orde yang lebih tinggi, PDB orde 2 ke atas dinamakan juga dengan PDB orde lanjut. Nah, masuk di PDB homogen dan non-homogen. PDB homogen apabila ruas kirinya memiliki variabel terikat, di ruas kanannya sama dengan 0. Kalau di PDB non-homogen, ruas kirinya berupa variabel terikat dan ruas kanannya berupa konstanta atau variabel bebas. Nah, ini adalah contoh dari homogen dan non-homogen. Lanjut di PDB linear dan non-linear. PDB linear merupakan suatu PDB yang bervariabel terikat dan turunannya bersifat linear atau berpangkat 1. Adapun PDB non-linear merupakan suatu PDB yang variabel terikatnya atau turunannya bersifat non-linear atau tidak berpangkat 1. Nah, ini merupakan contoh dari PDB linear dan non-linear. Nah, masuk di persamaan diferensial biasa. Penyelesaian PDB secara numerik berarti menghitung nilai fungsi di XR tambah 1 sama dengan XR tambah H, di mana hanya adalah ukuran langkah atau step setiap leleran. Pada metode analitik, nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik, sedangkan pada metode numerik, nilai awal pada persamaan 1 berfungsi untuk memulai leleran. Nah, terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi dari PDB, mulai dari metode yang paling dasar sampai dengan metode yang lebih teliti, yaitu yang pertama metode Euler, yang kedua metode Heun, dan yang ketiga metode Runge-Kutta. Nah, kita masuk di metode yang pertama, yaitu metode Euler.
di mana metode Euler adalah produk numerik orde pertama untuk menyelesaikan PDB dengan nilai awal tertentu. Ini adalah metode eksplisit paling dasar untuk integrasi numerik PDB dan merupakan metode Runkuta yang paling sederhana. Metode Euler dikenal sebagai metode hampiran paling sederhana untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Namun, metode ini memiliki nilai error yang cukup besar dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, metode Euler disebut juga dengan metode orde pertama karena persamaannya hanya mengambil sampai suku orde pertama. Nah, pemahaman konsep metode Euler diberikan PDB orde 1, Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx, y dan nilai awalnya y x0 sama dengan y0. Misalkan YR sama dengan YXR adalah hampiran nilai Y di XR yang dihitung dengan metode Euler. Nah, dalam hal ini XR sama dengan X0 ditambah RH, di mana R-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, metode numerik diturunkan dengan cara menguraikan Y XR tambah 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor, seperti di persamaan kedua. Nah, selanjutnya bila persamaan kedua dipotong sampai orde ketiga, maka diperolehlah persamaan ketiga. Nah, berdasarkan persamaan pertama di mana Y aksen XR sama dengan FXR YR dan XR tambah 1 dikurang XR sama dengan H, maka persamaan ketiga dapat ditulis menjadi persamaan keempat. Nah, dua suku pertama dari persamaan keempat yaitu YXR tambah 1 sama dengan YXR tambah HF XR, YR, di mana R-nya sama dengan 0, 1, 2, sampai N sebagai persamaan kelima. Nah, menyatakan metode Euler ini disebut juga dengan metode orde pertama karena pada persamaan keempat kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Untuk menyederhanakan penulisan, persamaan kelima dapat ditulis lebih singkat sebagai YR tambah 1 sama dengan YR tambah HF XR, YR. Selain dengan bantuan deret Taylor, metode Euler juga diturunkan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan kita menggunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan f, x, y pada persamaan diferensial. Nah, misalkan Y aksen sama dengan fx, y, di mana Y x0-nya sama dengan x0. Integrasikan kedua ruas dalam selang XR, XR tambah 1. Kemudian gunakan aturan segi 4 untuk mengintegrasikan ruas kanan sehingga menghasilkan Y XR tambah 1 sama dengan Y XR tambah HF XR YR, di mana yang merupakan metode Euler. Nah, tafsiran geometri untuk metode persamaan diferensial biasa. Secara penafsiran bahwa fx, y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis lurus garis singgung kurva di titik x, y, kita mulai menarik garis singgung dari titik x0, y0 dengan gradien fx0, y0 yang berhenti di titik x1, y1 dengan y1 dihitung dari persamaan kelima. Selanjutnya dari titik x1, y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx1, y1 dan berhenti di titik x2, y2 di mana y2 dihitung dari persamaan kelima. Nah, proses ini kita ulangi beberapa kali, misalnya sampai leleran ke n, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti ditunjukkan pada gambar ini.
Nah, berdasarkan tafsiran geometri pada gambar pertama, kita dapat menurunkan metode Euler dan ditinjau dari gambar kedua, gradien atau M garis singgung di XR adalah yang tidak lain adalah persamaan metode Euler. Nah, mengenai analisis galat metode Euler. Nah, galat longgakan total ini sebenarnya adalah dari E total sama dengan YB sejati dikurangi dengan YXN Euler. Nah, masuk di algoritma dari metode Euler. Menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen sama dengan Ft, Y dengan Yt0 sama dengan Y0 pada interval X0, B. Kita input di mana T0, B, Y0 dan fungsi F. Untuk outputnya TK, YK di mana K-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Nah, langkah-langkahnya hitung H sama dengan B dikurang T0 per N. For-nya K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Selanjutnya, hitung TK sama dengan TK kurang 1 tambah H, di mana YK-nya sama dengan YK kurang 1 ditambah H kali F, TK kurang 1, YK kurang 1. Nah, contoh soalnya diketahui PDB DY per DX sama dengan X tambah Y dan Y0-nya sama dengan 1. Gunakan metode Euler untuk menghitung Y0,1 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,05. Diketahui solusi sejati PDB tersebut adalah YX sama dengan E pangkat X dikurang X dikurang 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui A sama dengan X0 sama dengan 0, B sama dengan 0,10, H sama dengan 0,05. Yang mana dalam hal ini F X, Y sama dengan X tambah Y. Dan penerapan metode Euler pada PDB tersebut menjadi YR tambah 1 sama dengan YR tambah 0,05 kali XR tambah YR. Nah, masuk di langkah-langkahnya. Yang pertama, XR sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 1. X1 sama dengan 0,05, maka Y1-nya sama dengan menghasilkan 1,050. Untuk X2 sama dengan 0,10, maka Y2-nya menghasilkan 1,1050. Jadi didapatlah Y-nya 0,10, 1,1050. Nah, bandingkan dengan nilai solusi sejatinya, di mana Y 0,10 sama dengan E 0,10 dikurang 0,10 dikurang 1 sehingga menghasilkan 0,0517098 sehingga galatnya menjadi 1,099829082. Nah, ini merupakan penyelesaian dengan menggunakan software yang pertama dengan menggunakan Excel. Nah, di sini pengerjaan menggunakan MATLAB yang akan dijelaskan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, kita masuk di metode Euler. Di sini ada CLC dan clear untuk menghapus tampilan pada command window. Ada definisikan parameter awal, maka Y0 sama dengan 0, Y0 sama dengan X0 sama dengan 0,
H sama dengan 0,02. Nah, di sini ada A sama dengan X0, B-nya sama dengan 0,2. Maka M-nya sama dengan B dikurang A per 2, per H. Nah, hasilnya adalah 0, 0. Maka fungsi X, Y, X tambah Y. Nah, untuk solusi eksaknya, di sini Y eksak sama dengan EXP B dikurang B1, B dikurang 1. Nah, untuk buat vektor untuk menyimpan hasil, maka di sini X sama dengan X0, H, B. Y sama dengan zeros size X. Di sini Y1 sama dengan Y0. Nah, untuk implementasi dari metode Euler, di sini for I 1 like X min 1 dan seterusnya. Hasil Y eksak sama dengan EXP min 1 kurang 1. Maka errornya sama dengan AFS absolut Y eksak dikurang Y1 min 1. 1 tambah 1. Nah, untuk plot hasil kita plot Y X dan min 0. Y X label kita beri nama X, Y label kita beri nama Y. Untuk judulnya kita beri nama solusi dengan metode Euler. Nah, ini adalah codingan dari metode Euler. Nah, selanjutnya kita masuk di metode yang kedua, yaitu metode Heun. Metode Heun ini perbaikan dari metode Euler, di mana metode Euler mempunyai ketelitian yang lebih rendah karena galatnya besar atau sebanding dengan H. Buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun, yang merupakan perbaikan dari metode Euler. Nah, pada metode Heun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal diperbaiki dengan menggunakan metode Heun atau korektor. Nah, ini merupakan penurunan dari metode Heun. Pembahasannya yang merupakan metode Heun atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki dalam persamaan suku ruas kanan mengandung YR tambah 1. Ini adalah solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Nah, dapat ditulis sebagai prediktornya Y0, R tambah 1 dan seterusnya. Untuk korektornya YR tambah 1 dan seterusnya. Atau YR tambah 1 sama dengan YR tambah H per 2 dan seterusnya. Nah, tafsiran geometri metode Heun. Pada selang XR sampai XR tambah 1/2H, kita menghampiri solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR, YR dengan gradien F, XR, YR, dan kemudian meneruskan garis singgung dengan gradien seperti ini sampai X mencapai XR tambah 1. Nah, ini merupakan tafsiran geometri pada metode Heun. Nah, adapun galat metode Heun dapat dibuktikan bahwa galat perlangka metode Heun sama dengan galat dengan kaidah trapesium. Nah, jadi galat longgakan metode Heun sebanding dengan H⁻². Ini berfungsi solusi PDB metode Heun lebih baik daripada solusi dari metode Euler. Namun, jumlah komputasinya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan metode Euler. Perbandingan metode Heun dengan metode Euler dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah perbandingan metode Euler dengan metode Heun.
Nah, masuk di algoritma metode Heun. Menghitung nilai hampiran penyelesaian masalah nilai awal di mana Y aksen sama dengan Ft, Y dengan YT0 sama dengan Y0 pada interval T0, B. Inputnya T0, B, Y0, H, dan fungsi F. Outputnya TR, YR di mana R-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Langkah-langkahnya, hitung N sama dengan B dikurang T0 per H, di mana R-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Selanjutnya, hitung TR sama dengan TR kurang 1 ditambah H. Selanjutnya, hitung S1 sama dengan FTR kurang 1, YR kurang 1. Kemudian, S2-nya sama dengan FTR, YR kurang 1 ditambah H kali S1. Yang terakhir, hitung YR sama dengan YR kurang 1 ditambah H per 2 kali S1 tambah S2. Nah, contoh soal dari metode Heun. Diketahui PDB dy per dx sama dengan x tambah y, di mana y0-nya sama dengan 1. Hitunglah y 0,10 dengan metode Heun, di mana hanya sama dengan 0,02. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui fx, y sama dengan x tambah y, di mana a-nya sama dengan x0 sama dengan 0, B-nya sama dengan 0,10, H-nya sama dengan 0,02. Maka didapatlah N sama dengan 0,10 dikurang 0 per 0,02, N-nya sama dengan 5, atau jumlah langkahnya sama dengan 5. Nah, langkah-langkah yang pertama X1 didapatlah X1-nya sama dengan 1,0200. Untuk Y pangkat 1 didapatlah hasilnya 1,0204. Untuk X2 didapat hasilnya 1,0412. Untuk Y pangkat 2 didapat hasilnya 1,0416. Nah, sampai di X5, untuk Y05 di mana hasilnya 1,1104. Jadi Y0,10 sama dengan 1,1104. Nah, ini adalah program MATLAB yang akan kita bahas di aplikasi MATLAB. Nah, adapun dengan program Excel-nya, yang mana diketahui pada contoh soal f aksen x, y, x0, y0, h, dan x tambah y, mana 0, 1, 1, 10. Nah, dengan menggunakan data tabel Excel, maka diperolehlah tabel-tabel seperti iterasi x, y prediktor, y korektor, y eksan, dan errornya. Nah, dengan rumus yang digunakan untuk mencari penyelesaian data tabel Excel seperti y, x, r tambah 1 dan seterusnya. Nah, maka muncullah grafik. Nah, masuk di metode Heun. Di sini ada CLC dan clear untuk menghapus tampilan pada comment window. Ada X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, B sama dengan 0,2, H sama dengan 0,02, N sama dengan B dikurang X0 per H, di mana hasilnya sama dengan 0 dan 1. Nah, untuk mencari solusi eksak, maka di sini Y eksak sama dengan eksponen B dikurang 1. Nah, untuk membuat vektor menyimpan hasil, di sini X sama dengan X0, HB, Y sama dengan 0, size X. Di sini Y1 sama dengan Y0. Nah, untuk mengimplementasikan metode Heun, di sini for I sama dengan 1, like H min 1. Dan seterusnya, maka Y eksak X sama dengan eksponen X dikurang X dikurang 1. Maka errornya sama dengan absolut Y eksak dikurang Y I tambah 1. Nah, untuk plotnya,
kita plot X, Y, X label kita beri nama X, Y label kita beri nama Y, titelnya atau judulnya kita beri nama solusi dengan metode Hewan. Nah, ini adalah tampilan codingan dari metode Hewan. Nah, masuk di metode terakhir, yaitu metode Rungkutta, di mana penyelesaian PDB dengan menggunakan deret Taylor tidak praktis karena metode ini membutuhkan perhitungan turunan f(x, y). Selain itu, tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama pada fungsi yang bentuknya rumit. Nah, semakin tinggi orde metode deret Taylor, semakin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Nah, metode Rungkutta adalah alternatif lain dari metode deret Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindari keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Nah, penurunan rumusnya, bentuk umum metode Rungkutta, orde N ialah YI tambah 1 sama dengan YI tambah A1 K1 tambah A2 K2 tambah dan seterusnya sampai AN KN. Dengan K1-nya sama dengan HF XI YI, K2-nya HF XI tambah P 2H dan seterusnya, K3-nya sama dengan HF XI tambah P3H dan seterusnya sampai KN. Nah, nilai AJ, PJ, QIJ dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat per langkah dan persamaan di atas akan sama dengan metode deret Taylor dari orde setinggi mungkin. Nah, galat per langkah metode Rungkutta orde N di mana di mana 0H N pangkat N tambah 1. Galat longgakan metode Rungkutta orde N 0H pangkat N, di mana metode orde sama dengan N, di mana orde metode sama dengan N. Nah, masuk di metode Rungkutta orde 1. Metode Rungkutta orde 1 berbentuk K1 sama dengan HF XR, YR. YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1 K1. Nah, galat per langkah orde Rungkutta orde 1 adalah 0H pangkat 2. Nah, galat longgakan metode RK orde 1 adalah 0H. Yang termasuk dalam metode Rungkutta orde 1 ialah metode Euler, K1 HF XR, YR. Yang dalam hal ini A1 sama dengan 1. Nah, adapun metode Rungkutta orde 2 berbentuk K1 sama dengan HF, XR, YR. K2 sama dengan HF, XR, P1, H, YR tambah Q11, XK1. Di mana YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1 K1, A2 K2. Nah, galat per langkah orde RK orde 2 adalah 0H pangkat 3. Adapun galat longgakan metode RK orde 2 adalah 0H pangkat 2. Nah, masuk di metode Rungkutta orde 3. Metode Rungkutta yang terkenal adalah metode Rungkutta orde 3 dan metode Rungkutta orde 4, di mana metode Rungkutta berbentuk seperti ini, di mana galat per langkah metode RK orde 3 adalah 0H pangkat 4. Adapun longgakan metode RK orde 3 adalah 0H pangkat 3. Nah, metode Rungkutta orde 4 adalah
K1 sama dengan HF XR, YR dan seterusnya, di mana galat perlangka metode RK orde 4 adalah 0 H pangkat 5, adapun galat longgakan dari metode RK orde 4 adalah 0 H pangkat 4. Nah, adapun contoh soal dari metode Rungkutta yang pertama, diketahui PDB dy per dx sama dengan 1 tambah y pangkat 2, di mana y 0-nya sama dengan 0. Nah, tentukan y 0,20 dengan menggunakan metode Rungkutta orde 3. Gunakan langkah sama dengan 0, H sama dengan 0,10. Nah, untuk penyelesaian manual diketahui A sama dengan X0 sama dengan 0, B-nya sama dengan 0,20, H-nya sama dengan 0,10. Maka didapatlah N-nya sama dengan 2 atau jumlah langkahnya sama dengan 2. Nah, langkahnya X0 sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 0. Untuk X1 sama dengan 0,10, maka kita cari berapakah nilai Y1-nya. Nah, setelah menggunakan rumus tadi, didapatlah Y1-nya dengan hasil 0,10034. Nah, untuk X2 sama dengan 0,20, berapakah nilai Y2-nya? Nah, sama setelah menggunakan rumus tadi, didapatlah hasil dari Y2, di mana Y2 sama dengan 0,20272. Jadi Y020 menghasilkan 0,20272. Maka nilai sejatinya di Y020 sama dengan 020271. Nah, contoh lain, persamaan diferensial biasa dapat dengan nilai awal diberikan sebagai berikut. dy per dx sama dengan 1 tambah y pangkat 2, di mana y0-nya sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan metode Rungkutta untuk menghitung y sama dengan 0,2 dengan menggunakan langkah h sama dengan 0,10, maka nilai eksak yang diberikan y 0,2 sama dengan 0,20271. Nah, penyelesaian dengan menggunakan MATLAB. Ini adalah selanjutnya kita akan bahas dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, untuk metode Rungkutta di sini adalah clear all, close all, ada CLC untuk menghapus tampilan pada combine window. Nah, di sini parameter di mana X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, H sama dengan 0,02, B sama dengan 0,2, N sama dengan B dikurang X0 per H, di mana hasilnya 0,0. Nah, untuk mencari solusi eksak, di sini Y eksak sama dengan EXP B dikurang 1. Nah, untuk membuat vektor Fourier menyimpan hasil X sama dengan X0 HB, Y sama dengan 0 size X, maka Y1 sama dengan Y0. Nah, skema numeriknya begini. For I sama dengan 1 like H, X min 1, dan seterusnya K1, K2, K3, K4. Nah, hasilnya sama dengan hasil X, I tambah 1, Y tambah Y kali I tambah 1. Nah, di sini ada Y eksak sama dengan eksponen X dikurang X kurang 1. Nah, errornya ABS absolut Y eksak dikurang Y RK4 dibagi Y eksak. Nah, kita plot di sini plot X dan Y. X label, X kita beri nama X, Y kita beri nama Y, judulnya dengan solusi dengan metode Rungkutta. Nah, ini adalah tampilan dari metode codingan Rungkutta. Nah, ini merupakan penyelesaian dengan menggunakan Excel. Bisa dilihat di tabelnya ada N, X1, Y1, K1, K2, K3, dan seterusnya. Y1, YI tambah 1, Y eksak, error, dan F, X, Y.
Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai turunan numerik, integrasi numerik, dan yang terakhir persamaan diferensial biasa. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.